Selamat datang di channel Khairul Ahyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Ahyar, CGP Angkatan 9 Kabupaten Purbalingga dari SMK Negeri 1 Bukateja. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensi dapat dilakukan di kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Kedua, memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil murid. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif. Yang keempat, melakukan penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Yang kelima, melakukan diferensiasi konten, produk, dan proses. Berdasarkan kebutuhan murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Di sini mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Pertama, memahami perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi kepengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Yang pertama, diferensi konten. Ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses. Ini kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang ketiga, diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang dipelajari. Keterkaitan antar modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain. Yang pertama, modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha
memenuhi kebutuhan belajar anak didik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensi dengan modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal-hal ini sesuai dengan nilai-nilai guru penggerak. Keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak. Keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4 budaya positif. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.